Selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang rasanya dapat berjumpa kembali dengan adik-adik di pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat. Adik-adik, di hari pagi Minggu ini kita akan menyapa Tuhan dengan menaikkan pujian "Selamat pagi Tuhan" dengan sukacita dan hati yang gembira. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik, kita sudah menyapa Tuhan dengan puji-pujian. Sekarang kita mau menyapa Tuhan di dalam doa-doa kita. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan sudah bangunkan saya di pagi hari ini. Pagi ini saya mau mengikuti kebaktian sekolah minggu. Biarlah Tuhan berkati dan pimpin saya dan juga semua teman-teman saya yang akan mengikuti kebaktian ini. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang akan membawakan puji-pujian dan juga yang akan membawakan cerita Alkitab. Pimpin dan sertai sekolah minggu ini ya Tuhan, dari permulaan sampai selesai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah memasuki bulan Desember. Di bulan ini kita akan merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab ada cerita tentang seorang ibu yang taat akan perintah Tuhan. Adik-adik tahu arti kata taat? Ya, taat adalah menurut. Jadi kalau adik-adik taat akan perintah Tuhan, artinya adik-adik menurut akan perintah Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu taat dengan gerakan seperti ini. T, A, T. Yuk kita lakukan sekali lagi. T, A, T. T-A-A-T, T-A-A-T, taat, 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 taat. Anak sekolah minggu, tentu yang Tuhan minta, taat kepada Tuhan. T-A-A-T, T-A-A-T, taat, 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 taat. Nak sekolah minggu, itu yang Tuhan minta, taat kepada Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi kita mau merayakan hari Natal. Kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan mengucapkan selamat datang. Kita akan menyanyikan lagu selamat-selamat datang dengan hati yang penuh gembira dan dengan sukacita. Kita nyanyikan 2 kali. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam.
Adik-adik, kita sudah menyapa Tuhan dengan puji-pujian dan juga di dalam doa. Sekarang waktunya adik-adik akan mendengar cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Kak Evi. Yuk, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Kan ku dengar suaranya, dan ku turuti segala perintahnya. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Hari ini Kak Evi senang ketemu dengan adik-adik. Sebelum Kak Evi cerita, kakak ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau mendengarkan cerita. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami boleh duduk dengan baik dan boleh mengerti akan cerita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya nih. Adik-adik tahu nggak artinya rahasia? Rahasia adalah kalau kakak tahu, adik-adik tidak tahu. Contohnya, kakak mempunyai kotak. Apakah adik-adik tahu apa yang ada di dalam kotak ini? Adik-adik tidak tahu, hanya kakak yang tahu. Tetapi nanti kakak akan memberitahukan kepada adik-adik dan kita akan buka bersama-sama apa yang ada di dalam kotak ini setelah di akhir dari cerita. Nah, adik-adik, Tuhan juga mempunyai rahasia. Tidak ada manusia ataupun malaikat yang mengetahuinya. Hanya Allah Bapa di surga yang mengetahui rahasia tersebut. Nah, adik-adik, kita sebentar lagi akan merayakan Natal. Siapa yang tahu apakah arti Natal? Ya, betul. Natal adalah kelahiran Juru Selamat. Tetapi adik-adik, tidak ada orang yang tahu kapan Juru Selamat akan datang. Orang-orang menunggu dan berpikir, kapan ya Juru Selamat datang? Tetapi pada suatu hari, Tuhan memberitahukan rahasia ini kepada dua orang. Apakah adik-adik tahu siapa kedua orang tersebut? Ya, mari kita dengarkan. Di sebuah kota yang bernama Nazaret, tinggallah seorang gadis yang bernama Maria. Maria tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Maria adalah seorang yang taat dan menurut perintah Tuhan. Maria bertunangan dengan Yusuf. Pekerjaan Yusuf adalah seorang tukang kayu. Mereka akan menikah. Sama seperti Maria, Yusuf juga seorang yang mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan. Mereka berdua juga menantikan kedatangan Juru Selamat. Pada suatu hari, ketika Maria sedang sendirian di rumah, datanglah seorang tamu istimewa, yaitu tamu dari surga, seorang malaikat. Malaikat hendak menyampaikan rahasia dari surga. "Salam, hai Maria," katanya. "Engkau mendapat berkat dari Tuhan." Maria sangat terkejut adik-adik dan tidak mengerti apa maksud dari malaikat itu. Malaikat itu berkata, "Juru Selamat yang telah lama dinantikan akan datang,
Dan Allah memilih engkau untuk menjadi ibunya. Engkau akan mengandung dan melahirkan Yesus, anak Allah. Maria berkata, mana mungkin, aku kan belum menikah. Malaikat itu berkata, Tuhan akan menolongmu Maria. Itu sebabnya anak itu akan disebut anak Allah. Maria terdiam, menundukkan kepala dan berkata, baiklah, aku akan taat. Dan adik-adik, ketika dia mengangkatkan kepalanya, malaikat itu sudah tidak ada. Malaikat itu sudah pergi. Tinggallah Maria seorang diri di rumah itu. Ia memikirkan semua kata-kata malaikat tadi. Aku akan mengandung dan melahirkan juru selamat, pikir Maria. Suatu rahasia yang sangat besar. Dan Maria tidak menceritakan hal ini kepada siapapun juga. Yusuf pun belum mengetahui rahasia itu. Suatu malam ketika Yusuf sedang tertidur, tiba-tiba dalam mimpinya datanglah seorang malaikat dan berkata, Yusuf, kata Maria itu, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan seorang juru selamat. Yusuf pun terbangun, adik-adik. Sekarang ia mengerti rahasia itu. Oh, juru selamat akan datang, dan saya akan menjadi bapa yang akan mengurusnya, seru Yusuf. Yusuf sangat bahagia, adik-adik. Demikian pula dengan Maria. Mereka sangat bersyukur kepada Tuhan. Setelah mereka menikah, mereka bersama-sama menantikan kelahiran juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, Tuhan sudah menyampaikan sebuah rahasia yang begitu indah kepada Maria dan Yusuf. Kalian sudah tahu apa rahasia itu, bukan? Ya, betul. Juru selamat akan datang. Maria dan Yusuf mendengarkan rahasia dan mentaatinya. Adik-adik juga bisa seperti Yusuf dan Maria. Adik-adik bisa taat kepada Tuhan dengan tetap datang kebaktian ibadah online. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kakak akan membuka kotak yang kakak bawa ini. Kira-kira apa ya yang ada di dalamnya? Mari adik-adik, kita akan buka bersama-sama. Nah, ternyata di dalam kotak ini ada sebuah tulisan, adik-adik. Ya, sebuah ayat hafalan. Kita akan baca bersama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat 14b. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Kita ulangi sekali lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 14b. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Ya, adik-adik, sebelum kakak doa tutup, adik-adik juga bisa berterima kasih kepada Tuhan karena adik-adik telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini kita mau berterima kasih kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan ya. Adik-adik bisa meminta tolong kepada papa atau mama untuk dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang sudah ada di bawah ini ya. Nah, adik-adik, tibalah saatnya kita akan tutup dalam doa. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap setia taat kepada Tuhan seperti yang telah dilakukan oleh Maria dan Yusuf. Kumpulkan kami minggu depan Tuhan untuk kembali hadir dalam ibadah sekolah minggu online. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.